Assalamualaikum, kembali lagi bersama channel Baby Manhwa. Melanjutkan video sebelumnya, semua anggota berkumpul di alun-alun Sekte Iblis Surgawi, dan Ningtian menanyakan kepada istrinya apa ada yang terjadi sesuatu. Luo Wuqing merasakan atas kedatangan dari aliansi ortodoks, yang semakin mendekati sektenya. Kemudian Ningtian memerintahkan semua murid untuk mengenakan armor, dan membawa senjatanya masing-masing, untuk bersiap menghadapi pertempuran. Semua para murid mengikuti apa yang disampaikan Patriark Ningtian. Tiba-tiba terdengar teriakan dari atas langit, ternyata itu sahabatnya Ningtian dulu, yang bernama Zhu Tianbao. Ningtian tampak begitu senang dengan kedatangan Zhu Tianbao, dengan membawa beberapa orang lainnya. Di sana ada Master Tianbao, orang-orang dari Sekte Ling Xiao, bahkan ada pasukan dari Istana Dabei, dan kerajaan istana tertinggi pun, sampai ikut membantu Sekte Iblis Surgawi. Karena mereka berhubungan baik dengan Sekte Iblis Surgawi, aliansi ortodoks juga tidak membiarkan mereka lolos. Daripada menunggu kehancuran mendekat, lebih baik mereka bergabung untuk menghancurkan aliansi ortodoks bersama-sama. Ningtian mengatakan, apakah kalian tidak takut mati, karena aliansi ortodoks bersekutu dengan istana surgawi dari domain langit. Sontak mereka langsung terkejut, karena bagaimana bisa aliansi ortodoks, sampai mengundang kekuatan dari luar wilayah dari domain Tianling. Tiba-tiba muncul leluhur Tianbei, yang mengatakan jika kita bersatu melawan musuh, akan memecahkan kebuntuan ini. Kemudian dilanjutkan oleh penguasa kerajaan ilahi, benar sekali, jika kita bersatu akan memiliki secercah harapan, dan kami juga memiliki Patriark Sekte Iblis Surgawi. Benar sekali, daripada kita tunduk pada mereka, lebih baik percaya kepada Patriark, bagaimana keajaiban akan terjadi. Ya, lebih baik kita mati bersama. Solidaritas yang mereka tunjukkan begitu mengesankan, membuat Ningtian merasa berhutang budi, dan sangat terharu dengan kepedulian mereka. Karena kalian percaya padaku, aku akan melakukan segala cara, untuk menciptakan keajaiban untuk kalian. Hidup dan mati kita putuskan di dalam pertempuran. Tiba-tiba Luo Wuqing mengatakan bahwa mereka telah datang sekarang. Dan benar saja apa yang dikatakan Luo Wuqing, terlihat dari kejauhan seseorang berdiri, dengan membawa banyak pasukan. Tetua Agung berteriak dengan keras, agar semuanya untuk tetap waspada, jangan sampai lengah dan bertindak ceroboh. Kaisar Zentian bersama Kaisar Susen tidak menyangka, ternyata begitu banyak sekte lain yang ikut membantu dalam pertempuran mereka. Melihat sosok mereka saja sudah membuat Tetua Agung sedikit gemetaran, sepertinya mereka benar-benar serius untuk melancarkan serangan habis-habisan. Aliansi ortodoks mengerahkan seluruh kekuatannya kali ini. Dengan Luo Wuqing yang sudah menyiapkan sebuah tekniknya, dia memprovokasi Zentian yang merupakan pemimpin aliansi, yang tidak sebanding dengan Sekte Iblis Surgawi, karena sampai meminta dukungan dari domain langit. Zentian yang tersulut emosinya sangat marah, dia pun menyiapkan sebuah teknik untuk melawan Luo Wuqing. Banyak omong kosong, orang-orang seperti kalian memang pantas untuk dimusnahkan dari muka bumi ini. Lanjut Zentian meneriakkan semua bawahannya agar segera menyerang Sekte Iblis Surgawi. Mereka semua langsung melesat cepat, menerjang ke benteng pertahanan Sekte Iblis Surgawi, serbu dan hancurkan mereka sehingga rata dengan tanah. Ningtian tidak tinggal diam, dia mendukung para murid dan sekutunya, dengan menggunakan kartu sekali pakai, yang langsung meningkatkan sampai ke tahap celestial dalam 1 hari penuh. Sistem langsung mengkonfirmasi permintaan Ningtian. Kartu One Shot Strike berhasil diaktifkan. Tiba-tiba saja semua orang yang berada dalam jangkauan radius 10.000 meter, kultivasi mereka langsung meningkat signifikan, tubuh mereka pun diselimuti aura spiritual yang sangat kuat. Para murid Sekte Iblis Surgawi penuh dengan percaya diri, bersiap menyambut hangat serangan dari aliansi ortodoks. Siapapun yang menyinggung Sekte Iblis Surgawi harus mati di tempat. Para murid bertarung sangat sengit, mereka saling jual beli serangan, dari kedua belah pihak bertarung seimbang. Dan Zentian melihat para murid Sekte Iblis Surgawi, semuanya rata berada dalam ranah celestial, membuat dia begitu terkejut tidak percaya. Zentian meneriakkan, tidak peduli dengan trik yang Sekte Iblis Surgawi gunakan, dengan percaya diri dia mengatakan, bahwa semuanya akan mati di tanganku. Terlihat sebuah telapak tangan raksasa yang Zentian lesatkan ke arah murid-murid Sekte Iblis Surgawi dan sekutu lainnya.
Luo Wuking dengan tubuh yang sudah diselimuti vena spiritual, dia melesat menerjang menghancurkan serangan Zentian dalam sekali kibasan. Tidak peduli bagaimana akhirnya pertempuran ini, yang pasti kau tidak akan bisa lolos hidup-hidup dari sini Zentian. Su Shen sedikit memuji kekuatan Luo Wuking. Seperti yang diharapkan dari permaisuri terkuat di domain Tianling, dia benar-benar menakjubkan. Jika kau tunduk kepadaku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Dengan tatapan tajam, tiba-tiba Luo Wuking melancarkan serangan ke arah Su Shen. Kau tidak layak untuk berbicara padaku. Namun serangan Luo Wuking dapat dengan mudah dipatahkan oleh Su Shen, hanya dengan kibasan tangannya saja. Luo Wuking begitu terkejut setelah mengetahui tingkat kultivasi Su Shen, rupanya kau telah mencapai di level itu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Su Shen mengatakan asalkan aku memiliki jalan keilahian, aku bisa langsung menjadi dewa saat itu juga. Luo Wuking pun mulai serius, dia menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Apa kau pikir hanya kau saja seorang dewa? Terlihat pancaran energi dan sorot mata yang begitu menakutkan. Su Shen begitu terkejut, sampai mulutnya terbuka lebar. Su Shen mulai serius menghadapi Luo Wuking, bagaimana bisa kau juga berhasil menembus penghalangnya? Dengan keringat yang mengucur deras, Su Shen tidak percaya diri, jika harus menangani Luo Wuking seorang diri, maka semua bawahan elitnya Su Shen ikut membantu menyerang Luo Wuking. Mereka melancarkan serangan secara bersama-sama, membuat situasi Luo Wuking begitu tidak menguntungkan. Tidak berselang lama, terjadi ledakan yang begitu besar di atas langit, sehingga menimbulkan guncangan yang begitu hebat, seakan-akan langit hendak runtuh. Terlihat Luo Wuking sampai terlempar begitu cepat menuju permukaan, dan tiba-tiba Ningtian yang khawatir dengan keadaan istrinya, dia langsung melesat cepat dan berhasil menangkap Luo Wuking, sehingga tidak sampai membentur tanah. Ningtian menanyakan bagaimana keadaanmu, apakah kau baik-baik saja? Luo Wuking menyuruh Ningtian agar membawa semua murid pergi, karena kekuatan mereka sangat kuat. Luo Wuking khawatir akan keselamatan semua orang-orangnya, yang tidak akan bisa dia lindungi. Tiba-tiba saja Su Shen dan para bawahannya sudah berada di hadapan Ningtian dan Luo Wuking. Kau tidak akan bisa pergi kemana-mana. Ningtian pun menurunkan dulu Luo Wuking, dan menyandarkannya agar dapat beristirahat, sambil memulihkan luka dalamnya. Dan dengan tatapan tajam, Ningtian langsung melesat terbang, dia bersiap menghadapi Su Shen dan para antek-anteknya. Su Shen menanyakan apa kau yang dipanggil Patriark Sekte Iblis Surgawi. Hari ini aku akan membalaskan dendam atas kematian Sensu. Tiba-tiba Ningtian terkejut, dan semua orang dari domain langit pun merasakan hal yang sama dengan Ningtian. Mereka melihat ke atas ada sebuah cahaya emas yang terpancar begitu besar dari bawah, ternyata itu adalah Luo Wuking, yang menggertak mereka dengan menggunakan mode Sage Sanin. Dengan tatapan tajam Luo Wuking mengancam Su Shen dan Zentian, jika sampai suaminya terluka sedikit pun, Luo Wuking bersumpah meski jiwanya akan hancur, dia akan membantai mereka sekarang ini juga. Zentian mengabaikan ancaman dari Luo Wuking, dia menyuruh semua sekutunya untuk menyerang Ningtian. Dengan puluhan kaisar agung yang bergabung dia pasti akan tamat. Luo Wuking begitu khawatir terhadap Ningtian, sampai dia berteriak begitu keras. Suamiku. Meskipun Ningtian berada di tahap Celestial Bintang 1, dia tidak takut menghadapi puluhan kaisar agung sekalipun. Setiap serangan mereka dapat dengan mudah Ningtian tangkis atau hindari, kecepatannya pun melampaui para kaisar agung. Bahkan Ningtian memprovokasi mereka, dengan mengatakan apa hanya segitu saja yang bisa kalian lakukan. Su Shen tidak percaya, bahwa serangan gabungan mereka, tidak dapat meninggalkan luka sedikit pun di tubuh Ningtian. Mustahil, ini benar-benar mustahil. Ini karena Ningtian memiliki skill khusus dari sistem, yaitu pertahanan wajah tak tahu malu, yang tidak akan dapat ditembus oleh kekuatan dewa sekalipun. Keterkejutan mereka semua yang ada di Sekte Iblis Surgawi, memicu notif sistem yang memberikan Ningtian sebuah hadiah baru, berupa kartu pemusnah dewa dan iblis. Tidak berlama-lama Ningtian langsung menyuruh sistemnya, agar mengaktifkan kartu tersebut untuk mempercepat pertempuran. Sistem pun dengan sigap mengkonfirmasi, penggunaan kartu pemusnah dewa dan iblis, telah berhasil diaktifkan. Tiba-tiba Ningtian diselimuti aura yang di luar Nurul, dia terlihat menjadi sosok yang berbeda, tekanannya pun begitu jauh lebih menakutkan, dari Kaisar Agung tahap puncak. Luo Wuking pun sampai tertegun tidak percaya, kalau itu adalah Ningtian.
Bagaimana mungkin? Apakah ini benar-benar kekuatan sejati suamiku yang sebenarnya? Ternyata dia telah berhasil mencapai ranah dewa. Penguasa kerajaan ilahi dan leluhur Tianbei sampai tidak mempercayai juga. Mustahil jika tanpa jalan keilahian bisa mencapai ranah dewa. Ini sudah ketentuan benua Tianxuan sejak zaman kuno. Luo Wuqing menganalisa kekuatan yang dipancarkan oleh Ningtian, di mana kekuatan dewa dan iblis menjadi satu, sehingga terbentuknya fisik surgawi. Terlihat mata Ningtian yang sebelah berwarna hitam, seperti dunia kekosongan, dan satunya lagi memancarkan cahaya keemasan, melambangkan berkah surga. Kemudian Ningtian menggunakan teknik pedangnya, yang dia beri nama tebasan pembelah langit. Hanya dalam sekali ayunan saja mengeluarkan kobaran api, yang langsung menghujam semua antek-antek aliansi ortodoks. Su Shen dan Zentian di dalam sebuah pelindung, memberi komando agar semuanya untuk menahan serangan dari Ningtian. Su Shen begitu panik, meski dia sudah mencapai ranah setengah dewa, tapi begitu kesulitan menghadapi Ningtian. Setelah melancarkan serangan pembukaan, Ningtian tersenyum tipis seperti psikopat, ini masih belum berakhir. Lanjut Ningtian mengeluarkan pagoda iblis Futu, dia melepaskannya sampai pagoda terbang melayang, tiba-tiba sebuah energi spiritual yang begitu kuat, langsung menerpa pelindung Zentian dan Su Shen. Bahkan semua para antek-anteknya yang terkena serangan itu, berteriak kesakitan, tidak satu pun dari mereka yang dapat lolos dari energi pagoda iblis Futu. Jeritan meminta tolong kepada Su Shen dan Zentian, jangankan untuk membantu para bawahannya, mereka berdua pun ditekan oleh kekuatan pagoda Futu. Satu persatu para antek-antek itu tewas, dan jiwanya ditarik paksa oleh pagoda iblis. Panel sistem muncul memberitahukan bahwa Ningtian telah dalam bentuk wujud terkuatnya, semakin banyak menghisap jiwa-jiwa musuhnya. Ningtian sekarang berada di antara perpaduan kekuatan dewa dan iblis. Zentian begitu panik menghadapi sosok Ningtian yang menakutkan, dia meminta solusi kepada Su Shen, bagaimana cara untuk mengalahkan Patriark Ningtian. Semua jiwa dari Kaisar Agung telah Ningtian serap sepenuhnya, sehingga dia begitu haus dengan pertempuran. Terlihat keringat dingin bercucuran dari wajah Su Shen, yang melihat Ningtian seperti Raja Iblis. Siapa kau sebenarnya? Dengan vena spiritual yang terus meningkat, Ningtian bersiap melancarkan serangan. Aku adalah dewa. Terlihat teknik sekte iblis surgawi, Heavenly Palm telah Ningtian lesatkan kepada Su Shen dan Zentian, dalam mode setengah iblis dan dewa. Menghadapi serangan yang begitu kuat, demi menyelamatkan hidupnya, Su Shen mengorbankan Zentian untuk melindungi dirinya. Zentian mengerang kesakitan, dengan tubuhnya sendiri menerima langsung serangan Ningtian. Dia pun mengutuk Su Shen yang mengkhianatinya demi keselamatan sendiri. Sementara Zentian tidak diketahui hidup dan matinya, Su Shen mencoba kabur dari pertempuran. Jika menyinggung Patriark Ningtian, dia tidak akan membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Dengan tatapan tajam, Ningtian melemparkan pedangnya yang langsung melesat cepat mengejar Su Shen. Kecepatan pedang Ningtian dapat menyusul Su Shen, tidak ada pilihan lain. Su Shen pun mencoba melarikan diri dengan menggunakan teknik esensi cairan merah, dengan mengorbankan tubuh aslinya demi menyelamatkan jiwanya. Su Shen pun berhasil lolos dari kematian, sampai dia kapok tidak ingin lagi menginjakan kaki di domain Tianling. Ningtian begitu kesal dia tidak dapat melenyapkan Su Shen, sementara dia masih ingin bertarung, dengan niat membunuh yang masih bergejolak. Semua orang dari pihak sekte iblis surgawi bersorak, atas kemenangannya berkat kekuatan Ningtian. Para bawahan aliansi ortodoks menyerah, mereka akan tunduk menjadi pengikut sekte iblis surgawi di masa depan. Namun dengan kekuatan yang begitu besar, Ningtian tidak bisa mengendalikan emosionalnya. Dia berteriak keras sekte iblis surgawi akan menguasai domain Tianling. Tiba-tiba Ningtian langsung membabat habis semua aliansi ortodoks yang tersisa dengan brutal, meski mereka sudah meminta pengampunan, dan bersedia menjadi budak sekte iblis surgawi. Ningtian sangat menikmati pembantaian yang dia lakukan kepada musuh-musuhnya, dia tertawa lepas terlihat tubuhnya seperti sudah dikuasai oleh kekuatan iblis. Ningtian terus-menerus berteriak akan menjadikan domain Tianling menjadi penguasa di 9 alam. Semua orang yang melihat Ningtian begitu kebingungan, karena tidak seperti biasanya Patriark Ningtian sekejam itu. Luo Wuqing menyadari bahwa suaminya sedang dikuasai oleh kekuatan iblis. Ningtian yang terlalu banyak menyerap esensi dari puluhan Kaisar Agung, membuat kekuatannya balik berontak dan hendak menguasai tubuhnya.
Leluhur Tianbao dan Tetua Agung dibuat terkejut, karena jika sampai Ningtian menjadi bumerang, yang balik menyerang mereka semua, siapa yang dapat menghentikan kekuatannya? Bahkan dalam situasi seperti itu pun Tetua Agung merasakan, sepertinya Patriark Ningtian akan melakukan penerobosan. Tiba-tiba panel sistem muncul memberitahukan, bahwa keterkejutan semua orang memberi hadiah kartu konversi Dewa Iblis, yang dapat menyerap sebagian kekuatan Dewa Iblis menjadi kekuatannya sendiri. Berkat hadiah dari sistem itu, maka Ningtian dapat memberi perlawanan kepada kekuatan yang hampir menguasai tubuhnya. Bahkan artefak pagoda iblis Futu pun bereaksi, merasakan tuannya akan lose control. Terlihat lonjakan energi yang secara terus-menerus ditransferkan kepada Ningtian, sehingga membuat Ningtian kelelahan, sampai dia terkulai lemas dan pingsan, lalu Ningtian terjatuh dari ketinggian. Dan tiba-tiba Luo Wuqing yang sangat khawatir kepada Ningtian, dia langsung melesat cepat menerjang, sambil berteriak memanggil suaminya. Kemudian Luo Wuqing menangkap Ningtian yang hampir terjatuh ke bawah permukaan, dia memperhatikan Ningtian yang sudah tak sadarkan diri. Maka Luo Wuqing pun langsung bergegas turun, sambil menggendong Ningtian, terlihat dia nampak panik. Kemudian Ningtian langsung dibaringkan di lantai, lalu leluhur Tianbao dan Zhu Tianbao langsung menghampiri mereka, menanyakan kepada Luo Wuqing bagaimana keadaan Patriark Ningtian. Luo Wuqing menjelaskan bahwa Patriark hanya kelelahan saja, dia perlu istirahat yang cukup agar cepat pulih. Lanjut Luo Wuqing memberi perintah kepada Tetua Agung, agar sisanya dia yang urus, jika ada yang membangkang kepada Sekte Iblis Surgawi bantai mereka tanpa ampun. Sedangkan semua yang telah membantu Sekte Iblis Surgawi, biarkan mereka beristirahat dan menetap di sekte terlebih dahulu. Lanjut Luo Wuqing pun langsung melesat pergi membawa Ningtian, untuk beristirahat di tempat yang lebih tenang, dan meninggalkan semua orang di sana. Singkat cerita Luo Wuqing membawa Ningtian ke danau penyembuhan, dia merendam tubuh Ningtian di sana, sambil memperhatikan Ningtian, Luo Wuqing bergumam tentang apa sebenarnya energi iblis ini. Lanjut Luo Wuqing menyalurkan vena spiritualnya ke tubuh Ningtian, dia mencoba untuk membersihkan energi iblis itu. Namun usaha Luo Wuqing sia-sia saja, bahkan vena spiritual Kaisar Agung pun tidak dapat membersihkan energi iblis, yang sudah menyatu dengan tubuh Ningtian. Tapi untungnya tidak ada yang bermasalah dengan kekuatan hidupnya. Lanjut Luo Wuqing menyalurkan kembali vena spiritualnya, agar Ningtian lekas pulih, namun tetap saja, cara seperti itu tidak begitu efektif untuk memulihkan Ningtian. Maka Luo Wuqing berpikir sejenak, dia harus mencari cara lain untuk membantu Ningtian. Pindah ke situasi di mana jiwa Ningtian ditarik ke dalam pagoda iblis Futu, tepatnya yang berada di lantai pertama. Dan panel sistem memberitahukan, bahwa kekuatan iblis yang ada di dalam tubuh Ningtian, kini telah menjadi kekuatannya sendiri, berkat kartu konversi Dewa Iblis. Ningtian berasumsi ketika dia menggunakan kartu Dewa Iblis, pagoda iblis Futu menargetkannya yang sedang dipenuhi energi iblis untuk ditekan. Pantas saja tempat ini terlihat berbeda dari yang sebelumnya. Lalu Ningtian bertanya kepada sistemnya, apakah sekarang sudah boleh keluar dari pagoda iblis ini? Sistem menahan dulu jiwa Ningtian di sana, menunggu agar durasi kartu Dewa Iblis habis, agar kejadian sebelumnya tidak terulang kembali. Sambil menunggu, maka Ningtian di dalam pagoda iblis Futu berlatih sejenak, agar kekuatannya meningkat sebelum dia keluar. Ningtian sudah menggenggam pedangnya, kemudian dia meminta sistem untuk mengaktifkan kartu konversi Dewa Iblis. Ningtian pun mulai membabat habis energi iblis yang bergentayangan di sana, setiap sosok itu lenyap secara otomatis energinya akan dikonversi menjadi kekuatannya. Jadi ini yang dimaksud sistem, kalau begitu aku akan membantai semua Shadow Demon. Ningtian menebas sana-sini secara brutal, sampai singkat cerita, kita dipindahkan ke situasi di mana Luo Wuqing, yang sedang mendengarkan laporan dari Tetua Agung mengenai sebagian besar pasukan di domain Tianling, telah menyerah kepada Sekte Iblis Surgawi. Kecuali beberapa faksi kecil, yang menyebar luaskan rumor, tentang Patriark Ningtian yang sedang terluka parah. Maka Luo Wuqing memerintahkan Tetua Agung, untuk menghabisi mereka yang masih keras kepala. Tidak berselang lama, tiba-tiba datang Master Yaoqi sambil mengatakan, bahwa reputasi permaisuri Sekte Iblis Surgawi kini menyebar luas. Luo Wuqing nampak senang atas kedatangan Master Yaoqi, yang sudah keluar dari pengasingannya. Master Yaoqi lanjut mengatakan,
Setelah formasi segel tanah suci Yao Qi diangkat, dia langsung bergegas ke sini ingin melihat bertemu dengan Ning Tian. Tiba-tiba ekspresi Luo Wuqing berubah menjadi lesu, dia menunduk dan meminta Master Yao Qi untuk mengikutinya. Luo Wuqing menceritakan semuanya kepada Master Yao Qi, mengenai keadaan Ning Tian yang sudah koma cukup lama, setelah bertarung melawan aliansi ortodoks. Meski Luo Wuqing sudah berusaha membersihkan energi iblis di dalam tubuhnya, namun semuanya berakhir dengan sia-sia. Master Yao Qi sedikit kebingungan, mengapa bisa ada energi iblis di tubuhnya. Lanjut Luo Wuqing meneruskan, bahwa energi iblis itu menyebar di dalam tubuhnya dalam bentuk totem. Namun sekarang telah menghilang, tapi meninggalkan jejak seperti ini. Aku curiga mungkin suamiku sedang dalam pemulihan. Master Yao Qi menyimpulkan, jadi jika semua energi iblis itu menghilang, maka patriark mungkin akan segera bangun. Lalu Master Yao Qi mulai menyentuh tubuh Ning Tian, dia ingin memeriksa keadaannya. Dan Luo Wuqing pun tidak tahu bangun atau tidaknya Ning Tian, jika energi iblis itu hilang di tubuhnya, itu masih kemungkinan dan belum dipastikan kebenarannya. Master Yao Qi pun kebingungan, padahal hidupnya sedang tidak dalam bahaya, tapi kenapa dia tidak sadarkan diri? Master Yao Qi berpikiran yang aneh-aneh, dia malah ingin memanfaatkan keadaan ini, untuk melakukan apapun kepada tubuh Ning Tian. Namun tindakan Master Yao Qi dihalangi oleh Luo Wuqing, dia membentak Master Yao Qi agar jangan macam-macam kepada Ning Tian. Master Yao Qi cemberut, dia mengomeli Luo Wuqing dasar pelit. Lanjut Master Yao Qi berspekulasi, mungkin patriark sedang berusaha menyingkirkan energi iblis itu, namun dia tidak bisa melakukannya sendirian. Bagaimana kita coba membantunya, untuk mempercepat menghilangkan energi iblis tersebut? Luo Wuqing tidak tahu bagaimana caranya untuk membantu, bahkan sudah berbagai cara dia lakukan tetap tidak bisa. Master Yao Qi mengatakan, bahwa metode yang Luo Wuqing lakukan mungkin salah, maka dia memberi tahu cara yang bisa membantu patriark. Entah apa yang dibisikkan Master Yao Qi, terlihat Luo Wuqing sampai terkejut dan pipinya menjadi merah. Tiba-tiba Luo Wuqing berteriak keras. Apa? Dengan cara memijat plus-plus, bagaimana mungkin? Itu sangat absurd. Master Yao Qi meyakinkan Luo Wuqing, bahwa itu metode penyembuhan dari tanah suci Yao Qi yang spesial. Luo Wuqing sedikit ragu, untuk melakukan metode pengobatan yang dibisikkan oleh Master Yao Qi. Namun Master Yao Qi terus membujuk Luo Wuqing, dengan alasan itu semua demi menyelamatkan suami kita, sambil Master Yao Qi mulai melepas pakaiannya satu persatu. Akhirnya Luo Wuqing mulai mau juga, dia pun sudah melepas pakaiannya juga, dan menaiki pundak Ning Tian. Sedangkan bagian bawahnya biar Master Yao Qi yang mengurus pengobatannya. Terlihat ekspresi Ning Tian, yang menikmati pengobatan dari kedua istrinya, dia mulai bereaksi dari komanya yang sudah cukup lama. Sedangkan di sisi lain Ning Tian sedang asik bantai-bantai aura iblis, dengan menggunakan telapak ilahi angin dan guntur. Hanya dengan satu teknik saja, semua langsung dibuat rata oleh Ning Tian. Pertarungan pun berakhir begitu cepat, tidak berselang lama panel sistem memberitahukan, mengenai durasi kartu dari Dewa Iblis telah berakhir. Penyerapan 1000 kali lipat pun diaktifkan. Semua energi iblis yang dikalahkan oleh Ning Tian, dikonversi menjadi kekuatannya, kemudian langsung merasuki tubuh Ning Tian. Sehingga panel sistem muncul kembali, memberitahukan bahwa Ning Tian telah mencapai penerobosan ke tahap celestial bintang 9. Begitupun dao pedang, tinju, kehampaan, dan lainnya telah mencapai kesempurnaan. Ning Tian begitu senang atas pencapaiannya, yang sudah setengah langkah menuju alam Kaisar Agung. Panel sistem muncul kembali memberitahukan, sisa totem energi iblis tinggal sedikit yang menempel di tubuhnya. Sistem menyarankan Ning Tian untuk membersihkannya secara menyeluruh. Ning Tian nampak kebingungan, dia baru menyadari bahwa di tubuhnya meninggalkan jejak energi iblis, setelah menggunakan kartu dewa dan iblis. Lalu Ning Tian menanyakan apa efek yang diakibatkan oleh totem tersebut. Sistem menyampaikan, bahwa efeknya akan sangat besar, dia mewajibkan Ning Tian agar segera bertindak. Mengenai metodenya, sistem menyuruh Ning Tian untuk mencari cara sendiri. Ning Tian tidak ingin terlalu fokus, memikirkan cara untuk menghilangkan totem di dalam tubuhnya. Untuk sekarang dia ingin keluar terlebih dahulu dari sana, karena Luo Wuqing pasti mengkhawatirkannya. Ning Tian langsung bergegas kembali ke dunia nyata. Singkat cerita pindah ke situasi di kolam penyembuhan. Master Yao Qi bertukar posisi dengan Luo Wuqing,
dia sekarang menterapi bagian atas, dan Luo Wuking bagian bawahnya. Ningtian disandarkan tepat di melon Master Yaochi, sementara Luo Wuking memasas paha dan sekitarnya. Luo Wuking sedikit ragu dengan metode yang disarankan oleh Master Yaochi, karena sudah cukup lama mereka melakukan itu, namun belum ada perkembangan bagi tubuh Ningtian. Bahkan Luo Wuking sudah bercucuran keringat, namun belum terlihat hasilnya. Master Yaochi meyakini metode pengobatan dari tanah suci Yaochi pasti akan membuat Ningtian pulih. Dia menyarankan Luo Wuking untuk bersabar. Luo Wuking sangat khawatir, apa Master Yaochi tidak akan mencekiknya, bila terus menekan wajah Ningtian di kedua belahannya. Tiba-tiba saja Ningtian tersadar, namun dia begitu kesulitan bernapas, karena mukanya dihimpit tepat di tengah-tengah gunung gemoy. Ningtian mencoba berteriak namun sulit, dia hanya bisa menggeram. Master Yaochi merasakan Ningtian bereaksi, dia begitu terkejut karena seperti ada yang menggerakkan kedua melonya. Luo Wuking mengingatkan Master Yaochi, bahwa Ningtian sudah tersadar, dan Master Yaochi yang sudah memuncak tegangannya, dia malah semakin menekan erat kepala Ningtian di dadanya. Ningtian langsung berteriak sampai wajahnya begitu merah, baru juga kembali dari dalam pagoda iblis Futu, sudah disuguhkan yang beginian. Ningtian mengomeli kedua istrinya, tentang apa yang mereka lakukan kepada tubuhnya, di saat dia sedang tidak sadarkan diri. Luo Wuking menempelkan tubuhnya dengan Ningtian, sambil beralasan bahwa mereka sedang mencoba mengobati Ningtian dengan metode tanah suci Yaochi. Lalu Master Yaochi menjelaskan, bahwa mereka sedang memijat tubuhnya, biar peredaran darah dan ki Ningtian lancar. Dengan pipi yang merah merona Ningtian kebingungan, mengapa harus melakukan itu di tempat terbuka seperti ini, apa tidak ada cara lain? Luo Wuking mengatakan, karena Ningtian lama tidak bangun, dia khawatir akan terjadi sesuatu padanya. Daripada tidak bertindak sama sekali, apa salahnya mencoba metode ini? Sambil tersenyum Master Yaochi mengatakan, bahwa metodenya berhasil, dia menanyakan apa Patriark tidak menyukai apa yang mereka lakukan. Tiba-tiba Ningtian tersenyum dan merangkul mereka berdua. Tentu saja aku suka, hanya saja tadi kau menekan terlalu kuat sehingga aku sulit bernapas. Lanjut Ningtian mengatakan, karena kalian sudah berusaha membantuku, maka aku akan berterima kasih dengan benar. Singkat cerita, Ningtian sudah beradu mekanik dengan Master Yaochi dan Luo Wuking selama 4 jam. Terlihat Ningtian sedikit kelelahan, karena menghadapi kedua perempuan agresif ini. Lalu Luo Wuking menunjuk ke bagian perut Ningtian, dia menanyakan tanda apa itu. Bukan apa-apa, itu hanya jejak sisa energi iblis sebelumnya. Terlihat sebuah simbol terukir di perut Ningtian, tiba-tiba dia mengerang kesakitan, karena energi iblisnya kembali bereaksi, ketika Master Yaochi menyentuhnya. Sontak membuat Luo Wuking sangat panik, dan Master Yaochi pun tidak tahu kenapa bisa begitu, padahal dia tidak menggunakan energi spiritualnya saat menyentuh. Ternyata itu hanya kepura-puraan Ningtian saja, jika kedua istrinya menggosok bagian di sana, rasa sakitnya akan menghilang. Luo Wuking menganggap perkataan Ningtian berupa kebenaran, dia pun meminta kepada Master Yaochi untuk mengelus-elus bagian tersebut bersama-sama. Namun tiba-tiba Ningtian tertawa terbahak-bahak, membuat Luo Wuking dan Master Yaochi kebingungan. Lanjut dia berkata, betapa beruntungnya memiliki dua istri yang cantik dan penyayang. Singkat cerita pindah ke aula Sekte Iblis Surgawi, di sana sudah ada Luo Wuking dan Master Yaochi, kemudian Ningtian yang baru datang. Master Yaochi menyampaikan kepada Ningtian, setelah dia meneliti teks kuno akhir-akhir ini dan menemukan sebuah solusi. Diceritakan kolam suci Dewa Surgawi, terbentuk oleh esensi dari tubuh dewa. Kolam ini bertahan sampai detik ini dan masih mengandung keilahiannya. Master Yaochi menyarankan Ningtian untuk berendam di kolam Dewa Surgawi, untuk menghilangkan energi iblis di dalam tubuhnya, juga dapat memperbaiki kondisi tubuh fisiknya. Ningtian sedikit tertarik dengan saran Master Yaochi, dia menanyakan di mana lokasi kolam itu berada. Luo Wuking mengatakan bahwa kolam itu terletak di domain Langi, tepatnya di Sekte Piao Miao. Ningtian mengingat pertemuannya dengan Putri Yueling, yang berasal dari Sekte Piao Miao, saat dia menyamar jadi Ning Suai di Kerajaan Ilahi. Lalu Luo Wuking mengatakan, bahwa dia sudah mengirim seseorang ke Kerajaan Ilahi, untuk mengundang Putri Yueling agar datang. Tidak berselang lama datang Putri Yueling,
yang menerima panggilan darurat dari Luo Wuking. Dia menanyakan apa ada hal yang serius, sampai melakukan undangan mendadak seperti ini. Tidak banyak basa-basi, Ningtian langsung meminta Putri Yueling untuk mengantarnya ke domain langit ke Sekte Piao Miao. Namun Putri Yueling mengatakan bahwa Sekte Piao Miao sudah lama menutup gerbangnya, sontak membuat Ningtian dan yang lainnya begitu terkejut. Putri Yueling menjelaskan alasan gerbang Sekte Piao Miao selalu buka tutup dalam 6 bulan sekali. Karena letaknya yang berada di daerah berbahaya, dan dikelilingi oleh binatang iblis liar. Luo Wuking menanyakan, lalu kapan gerbangnya akan dibuka kembali? Apakah kita harus menunggu selama 6 bulan? Secara kebetulan dalam waktu dekat, sekitar 2 mingguan lagi gerbang Sekte Piao Miao akan dibuka. Merasa ada harapan bagi Ningtian untuk bisa memasuki Sekte Piao Miao, membuat Luo Wuking dan Master Yaoqi bernapas lega. Lanjut Master Yaoqi meminta Putri Yueling untuk menemani Ningtian ke sana. Dengan senang hati Putri Yueling akan mengantar, karena dia merupakan murid Sekte Piao Miao, seharusnya tidak akan ada kesulitan baginya. Namun Putri Yueling harus kembali dulu ke klannya untuk meminta izin, dan akan kembali dalam setengah bulan. Agar tidak perlu bolak-balik, maka Ningtian berinisiatif untuk menghampiri Putri Yueling ke klannya nanti, dan langsung menuju Sekte Piao Miao dari sana. Luo Wuking ingin menemani keberangkatan Ningtian, namun Ningtian menolak bantuannya karena domain langit sangat jauh, dan di Sekte Iblis Surgawi tidak ada yang menjaga jika para pemimpinnya pergi. Dan lagi takutnya jika dia ditemani 2 Kaisar Agung tahap puncak, Sekte Piao Miao tidak akan membukakan gerbangnya dan kesempatan ini akan terlewatkan. Ningtian menyampaikan agar jangan khawatir, dia bisa menangani ini sendiri. Dan Putri Yueling akan menunggu Patriark Ningtian di alam ilahi, setelah setengah bulan ke depan. Singkat cerita Putri Yueling dan semua klannya sudah menunggu kedatangan Ningtian. Begitu banyak orang dari kerajaan ilahi yang antusias ingin melihat Ningtian, yang digadang-gadang sebagai patriark legendaris. Ayah Yueling sedikit khawatir, dia menanyakan apakah sudah menghubungi orang dari Sekte Piao Miao. Putri Yueling menyampaikan agar tidak perlu khawatir, aku sudah memberitahu Master Nanyan. Sekarang tinggal menunggu kedatangan Patriark Ningtian, untuk mulai pemberangkatan mereka. Tidak berselang lama Ningtian muncul dengan menunggangi singa api, kedatangannya membuat semua orang sontak terkejut, mendengar raungan yang memancarkan tekanan intimidasi yang begitu kuat. Suara ini, adalah tunggangan milik Patriark Ningtian. Kedatangan Ningtian disambut hangat oleh Kaisar Ilahi dan semua orang di sana. Ningtian pun menyapa Kaisar Ilahi dengan sopan. Sudah lama sekali tidak berjumpa denganmu Kaisar. Karena orang yang ditunggu sudah datang, Kaisar Ilahi tidak banyak bicara, dia langsung menyuruh para tetua mengaktifkan lingkaran teleportasi. Selang beberapa menit lingkaran teleportasi diaktifkan, aura mulai melonjak ke atas langit. Namun pilar teleportasi tidak dapat membuka gerbang portal, membuat Kaisar Ilahi kebingungan dengan apa yang terjadi. Salah satu tetua memberitahu bahwa mereka kekurangan batu spiritual, untuk membuka gerbang teleportasinya. Terakhir kali batu spiritual yang jumlahnya mencapai miliaran, telah Ningtian kantongi sebagai bahan taruhan. Ningtian yang mengerti dengan situasi ini, dia langsung menggunakan cincin penyimpanannya, lalu ia keluarkan batu spiritual yang begitu banyaknya. Semua orang bersorak-sorai dan terkejut atas kebaikan Ningtian, tidak tanggung-tanggung untuk memberikan batu spiritual yang begitu berharga. Padahal itu pun dari Kaisar Ilahi juga batunya. Lalu panel sistem muncul terpicu oleh keterkejutan orang-orang, memberikan hadiah kepada Ningtian berupa kapal ruang kehampaan. Tentu saja hadiah itu membuat Ningtian sangat senang, dia dapat dengan cepat menuju lokasi tujuannya secara singkat. Gerbang teleportasi sudah siap digunakan, Putri Yueling mengajak Ningtian untuk bergegas pergi. Ningtian pun langsung mengeluarkan kapal kehampaan yang baru dia dapatkan dari sistem. Terlihat kapal yang sangat besar dan megah muncul di sana, membuat semua semakin kagum terhadap Ningtian. Putri Yueling dan Ningtian menaiki kapal tersebut, dan berpamitan kepada Kaisar Ilahi untuk jangan khawatir mereka akan segera kembali. Dalam sekejap saja tiba-tiba mereka menghilang, dan Kaisar Ilahi tidak pernah menduga, jika Ningtian memiliki artefak yang sangat kuat dan semegah itu. Di dalam ruang kehampaan Ningtian fokus bermeditasi, kemudian dia mengeluarkan pagoda iblis Futu dan sambil menunggu perjalanannya sampai, jiwa Ningtian masuk ke dalam pagoda untuk melihat perkembangannya.
Dia merasa sekarang ada yang berbeda di dalam pagoda, lalu sistem memberitahukan karena Ningtian telah membersihkan energi iblis di lantai pertama, sehingga dapat lebih bergerak lancar dan bebas di lantai tersebut. Kesimpulannya, jika Ningtian dapat membersihkan seluruh energi iblis di setiap lantai pagoda, maka dia dapat menguasai dan mengendalikan sesuka hati ruangan pagoda iblis Futu. Namun dalam bentuk pagoda terdapat dua sumber kekuatan yang berbeda. Dijelaskan yang pertama adalah sosok iblis yang tersegel di lantai tertinggi. Kedua pagoda iblis memiliki kesadaran sendiri yang sudah bekerja sama dengan Ningtian, meskipun belum tahu maksud pagoda sebenarnya, entah memanfaatkan Ningtian atau benar-benar patuh. Lanjut, panel sistem memberitahu Ningtian mengenai roh pagoda yang telah merespon keberadaan Ningtian. Sontak tiba-tiba saja Ningtian terkejut, dia diperlihatkan sosok bayangan hitam raksasa yang menakutkan. Itu merupakan kekuatan Dewa Surgawi, secara tidak langsung ingin memberikan kekuatannya kepada Ningtian, dengan cara Ningtian harus melewati ujian dalam memahami kekuatan Dewa Surgawi. Berkat bantuan sistem, hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Ningtian. Dengan pemahaman 10 kali lipat, 3 bentuk hukum ilahi telah Ningtian pahami secara singkat. Kekuatan Dewa Surgawi merespon dan mulai memasuki tubuh Ningtian, sampai pancaran vena spiritualnya melonjak, sedang memindai untuk diakui sebagai tuannya. Ningtian sampai speechless. Ketiga bentuk hukum ilahi dipadukan dengan kekuatan Dewa Surgawi, menjadi kekuatan yang di luar imajinasinya. Sehingga Ningtian menduga mungkin sosok yang di dalam mural itu merupakan Dewa Surgawi, namun rasa penasaran terhadap sosok yang melukis mural totem ini masih menjadi misteri. Ningtian menoleh ke arah belakang, dia bertanya-tanya dalam benaknya, mengenai sesuatu yang ada di menara iblis ini yang menyerupai pagoda iblis Futu. Tiba-tiba saja jiwa Ningtian dipaksa keluar dari dalam pagoda iblis, dia merasakan sakit yang luar biasa dari dalam tubuhnya. Ningtian dibuat berlutut saking kuatnya serangan balik dari totem iblis yang semakin kuat. Tubuhnya menjadi lemah sampai gemetaran setelah mendapatkan kekuatan dari Dewa Surgawi. Sabi dan Putri Yueling tidak tahu apa yang terjadi kepada Ningtian, mereka berteriak begitu khawatir. Tiba-tiba saja kapal berguncang hebat di saat Ningtian dalam kesakitan. Putri Yueling terdorong hampir jatuh, untung Ningtian dengan sigap langsung menangkapnya. Yueling menunjuk ke arah di hadapannya, menanyakan kepada Ningtian tentang energi apa yang menghadangnya. Ningtian menjelaskan bahwa itu adalah guntur ilahi kekosongan. Ekspresi Yueling menjadi panik mendengar guntur kekosongan, karena itu merupakan malapetaka besar di dalam kehampaan. Ningtian menenangkan Yueling agar tidak perlu khawatir, itu bukan masalah besar baginya. Ningtian menerjang mencoba menyingkirkan guntur kekosongan yang mengganggu perjalanannya. Meski Yueling sedikit khawatir kepada Ningtian, namun dia lupa bahwa yang menemaninya adalah patriark legendaris dari Sekte Iblis Surgawi. Ningtian yang sudah menguasai dao angin dan guntur, belum lagi di dalam tubuhnya terdapat vena spiritual dari petir kesengsaraan hukum langit, Ningtian tidak akan dapat dengan mudah kalah begitu saja oleh energi seperti itu. Guntur kekosongan mulai menyambar Ningtian, hanya dengan telapak tangannya saja Ningtian dapat menahan serangan yang begitu ganasnya. Guntur kekosongan semakin meningkatkan kekuatannya, tapi tidak sedikit pun bagi Ningtian merasa dirinya terancam. Dia malah semakin bersemangat untuk mengendalikan guntur kehampaan, untuk tunduk kepadanya. Yueling memperhatikan kekuatan Ningtian sangat kagum, seperti yang diharapkan dari patriark Ningtian, dia benar-benar dapat menekan guntur kekosongan itu. Ningtian terus-menerus menerima serangan guntur kekosongan, dan dia malah menyerap semua menjadi sumber kekuatannya. Panel sistem pun muncul memberitahukan, tuan rumah telah menyerap kekuatan guntur kehampaan, dan 100% tuan rumah dapat menggunakannya. Perjalanan Ningtian sekarang sangat membuahkan hasil. Untuk memperkuat 3 bentuk hukum ilahi dia memerlukan banyak sumber energi, dan salah satu yang diperlukan adalah malapetaka guntur kekosongan. Dalam sekejap saja, Ningtian menangani masalah yang sangat ditakuti bagi para kultivator yang melintas lewat ruang teleportasi. Panel sistem muncul kembali, memberitahukan kekuatan iman sudah ditingkatkan mencapai 100.000 poin. Ningtian tidak menduga, ternyata Yueling merupakan sumber poin imannya, yang sudah mencapai tingkatan fanatik terhadapnya. Terakhir kali Ningtian menggunakan kekuatan iman yang mencapai 10.000 poin saja, sudah sangat dahsyat daya hancurnya, apalagi ini di 100.000 poin. Malapetaka guntur kehampaan telah dilalui,
maka Ningtian melanjutkan perjalanannya. Namun tiba-tiba Sabi meraung seperti memberitahukan sesuatu kepada Ningtian. Ternyata Sabi ingin menelan secara utuh guntur kehampaan yang telah Ningtian dapatkan. Ningtian sedikit ragu untuk memenuhi keinginan Sabi, karena itu cukup berbahaya jika tanpa diekstrak terlebih dahulu. Namun Sabi percaya dengan kemampuannya yang mampu melahap guntur kekosongan tersebut. Akhirnya Ningtian memenuhi permintaan Sabi, dia mulai mengeluarkan inti guntur kekosongan di telunjuknya, dan Sabi langsung menelannya bulat-bulat tanpa keraguan sedikit pun. Tidak berselang lama setelah inti itu masuk ke dalam mulut singa api, tiba-tiba singa api merasakan sakit yang sangat hebat, dia sampai berguling-guling mencoba menaklukkan kekuatan guntur kekosongan, yang memberontak di dalam tubuhnya. Yueling memperhatikan singa api yang seperti kesetanan membuatnya khawatir, namun lain bagi Ningtian, dia malah mentertawakan Sabi. Ningtian percaya Sabi dapat menguasai guntur kekosongan, karena dia telah menerima warisan dari klan Raja Singa Api sebelumnya. Terlihat tubuh Sabi sampai gemetaran, maka Ningtian memutuskan untuk membantunya, agar Sabi lebih mudah mengendalikannya. Setelah Ningtian turun tangan, Sabi meraung sekeras mungkin, dia pun berhasil menguasai guntur kekosongan. Yueling sangat kagum dengan kehebatan Sabi yang dapat menahan rasa sakitnya demi kekuatan baru. Ningtian pun memuji Sabi yang layak menjadi tunggangannya. Singkat cerita, setelah semua yang dilalui mereka sudah dapat dilewati, dalam beberapa jam lagi akan sampai di domain langit. Maka Ningtian meminta Yueling untuk menjelaskan tentang domain langit padanya. Yueling pun menjelaskan bahwa domain langit dibagi 3 ras yang masing-masing memiliki kekuatan yang sangat besar, ada ras monster, ras demon, dan manusia. Ras terbesar saat ini dikuasai oleh ras manusia, terlihat dari peta wilayah kekuasaannya yang lebih luas dibandingkan yang lainnya. Namun itu belum berarti ras manusia adalah yang paling kuat. Sedangkan wilayah timur hanya ada lautan luas yang belum diketahui penunggunya, karena belum ada satu orang pun yang menjelajah ke wilayah tersebut. Singkat cerita, kapal mereka telah keluar dari ruang kehampaan, dan muncul di atas langit yang terdapat dataran yang diselimuti pegunungan dan hutan rimbun. Lalu Yueling menunjuk ke satu arah, yang merupakan gerbang menuju sekte Piao Miao tidak jauh dari mereka keluar. Tiba-tiba saja terdengar teriakan, yang mengatakan siapa kalian berani masuk ke sekte Piao Miao. Sontak Yueling begitu terkejut, ternyata itu adalah kakeknya Yueling yang bernama Tianfeng. Yueling, itukah kamu, dan apakah pria ini kekasihmu? Baik sikap dan penampilannya terlihat begitu menakjubkan. Dengan malu-malu Yueling menyangkal dugaan kakeknya. Jangan bicara omong kosong kakek, lanjut Yueling mengajak Ningtian untuk segera turun dan menemui masternya. Putri Yueling menarik Ningtian menuju suatu tempat terlebih dahulu, setelah mereka mendarat di tebing sekte Piao Miao. Putri, kenapa kamu membawaku kemari? Apa Master Nanyan ada di sini? Tidak perlu terburu-buru Patriark, apa Anda tidak ingin bertemu dengan teman lama? Sampainya mereka di depan batu besar, Putri Yueling celingak-celinguk lalu dia berteriak memanggil nama Yukin. Tidak lama muncul seorang perempuan yang melompat akrobatik, membuat Ningtian sedikit terkejut. Yukin menanyakan kepada Putri Yueling, tumben sekali kakak senior ke sini, apa yang membawa kakak mau datang ke sekte Piao Miao? Ningtian menjawab dengan candaan, bahwa dia datang sengaja ingin bertemu dengan Yukin, karena ingin makan daging kuda kendaraannya yang dulu dia masak. Yukin sambil tertawa langsung nemplok kayak upil, Patriark kamu pandai bercanda, masih saja mengingat kejadian itu. Lanjut Putri Yueling mulai bertanya serius, Yukin, apakah Master mengirimu ke tebing ini untuk mempelajari jalan Piao Miao? Benar kakak senior, Master menyuruhku untuk memahaminya dalam waktu 1 tahun, jika tidak, aku tidak diizinkan makan daging lagi. Yukin menceritakan bahwa itu terlalu sulit untuk ia lakukan, bahkan kakak Yueling dan senior Tian Xiang juga, akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk memahaminya. Lalu bagaimana aku bisa menyelesaikannya dalam waktu 1 tahun? Dasar gadis bodoh, bakatmu itu lebih jauh melampaui bakatku, hanya saja kamu tidak berlatih dengan tekun. Kalau kamu rajin mungkin Master tidak akan begitu ketat kepadamu. Ningtian yang penasaran bertanya, apa yang dimaksud jalan Piao Miao? Yukin menjelaskan bahwa jalan Piao Miao itu tidak terlihat dan tak berwujud, makin bingung lagi Ningtian mendengar penjelasan yang seperti itu. Putri Yueling angkat suara, makanya kau harus rajin berlatih,
bahkan tidak bisa menjelaskan jalan Piao Miao dengan benar. Lanjut Putri Yueling yang menjelaskan, bahwa jalan Piao Miao adalah ketiadaan, yang mampu bermanifestasi dalam berbagai bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Ningtian berpikir sejenak, dia menyimpulkan sendiri yang tergambar dalam benaknya semacam transformasi. Lalu Putri Yueling mencontohkan jalan Piao Miao yang sedikit sudah dia kuasai, di mana tubuh fisiknya yang bisa membelah diri menjadi dua orang. Kedua sosok itu bukan kloningan biasa, melainkan tubuh asli bahkan memiliki kekuatan yang sama rata. Putri Yueling mengatakan bahwa pemahaman jalan Piao Miao sangat luas, dan belum ada seseorang sampai sekarang, yang menguasai teknik itu sampai sempurna. Ningtian begitu tertarik ingin memahami jalan Piao Miao, dalam pikirannya akan sangat menyenangkan jika teknik itu diajarkan kepada istri-istrinya. Ningtian menanyakan apa keterampilan lainnya dari jalan Piao Miao. Putri Yueling yang tidak terlalu paham tidak dia menjelaskan, karena untuk menguasainya sangat sulit dan dia tidak mengetahuinya lagi lebih jauh. Ningtian meminta izin kepada Putri Yueling, untuk melihat jalan Piao Miao yang tertulis di Bukit Batu. Tentu saja Putri Yueling mengizinkan, hanya saja jika orang awam yang melihat itu seperti tebing biasa. Ningtian pun mendekat ke arah Bukit Batu, dia memperhatikan sebuah tulisan kuno yang tidak dia mengerti tertulis di sana. Dalam hati Ningtian bergumam, bahwa yang dikatakan Putri Yueling benar adanya, di tebing Piao Miao ini memang terlihat biasa saja. Ningtian mencoba menyentuh tebing tersebut untuk merasakan apa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah tangannya menempel di tebing Piao Miao, tidak lama tiba-tiba saja terjadi gempa bumi di sana. Yukin dan Putri Yueling dibuat panik, karena belum pernah terjadi kejadian seperti itu, di saat ada orang yang memeriksa jalan Piao Miao. Lalu tulisan yang ada di tebing itu bersinar terang, memancarkan cahaya keemasan. Yukin begitu terkejut melihat fenomena tersebut. Kakak senior itu lihat Patriark. Sesuai yang diharapkan dari Patriark Ningtian, satu sentuhan saja bisa memicu jalan Piao Miao. Ningtian merasakan ada sebuah kekuatan yang sangat besar tersembunyi di balik tebing ini, niatnya hanya untuk melihat saja, namun kini dia tertarik untuk memahaminya. Ningtian menyalurkan vena spiritualnya untuk memancing kekuatan yang ada di dalam tebing batu, tiba-tiba aura yang begitu berlimpah terpancar, lalu dia langsung menyerapnya. Secara otomatis sistem mendeteksi kekuatan asing, kemudian dengan skill pasif pemahaman 100 kali lipat diaktifkan, membuat kecepatan untuk menyerapnya semakin gila. Putri Yueling dan Yukin sampai takjub, kakak senior, bukankah pemahaman Patriark terlalu mengerikan? Jika tidak menimbulkan keajaiban, maka itu bukan Patriark lagi. Namun di dalam hati Yueling sedikit khawatir, jika saja pemimpin Sekte Piao Miao mengetahui hal ini, entah apa yang akan dilakukannya untuk menangani Ningtian. Pindah dulu ke aula utama Sekte Piao Miao, pemimpin sekte yang seorang perempuan cantik, dia sedang dikunjungi tamu dari luar sekte. Kedatangannya orang itu ke sana untuk meminjam kolam suci surgawi, pemimpin sekte masih mempertimbangkannya. Orang yang belum diperkenalkan namanya itu memohon, dengan merendahkan dirinya demi mendapatkan izin dari pemimpin sekte. Dalam hati dia menggumamkan penampilan pemimpin Sekte Piao Miao, yang termasuk sebagai salah satu perempuan cantik, dari 3 wanita yang tercantuk di domain langit. Lalu pemimpin sekte menyetujui permintaan orang itu untuk meminjam kolam surgawinya, dan tidak lama tiba-tiba terjadi gempa bumi hebat di sana, orang itu langsung panik berteriak apa yang terjadi. Mereka pun bergegas keluar aula, di depan pintu sudah ada 2 tetua yang tubuhnya sudah diselimuti aura di sana. Pemimpin sekte menanyakan kepada mereka ada apa. Salah satu dari mereka mengatakan, bahwa telah melihat sebuah cahaya yang sangat terang, dari arah tebing Piao Miao. Tamu dari luar sekte menduga sepertinya terjadi sesuatu pada Sekte Piao Miao, terlihat lonjakan aura yang terpancar sampai ke atas langit. Pemimpin sekte mengetahui bahwa pancaran energi yang sangat kuat itu, merupakan pemahaman Dharma dari jalan Piao Miao. Pemimpin sekte mengatakan kepada tetua Nanyan, bahwa fenomena ini letaknya tepat berada di puncak Yan Feng miliknya. Pemimpin sekte mengajak semua orang untuk mengikutinya menuju tebing batu, ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pindah ke situasi Ningtian, yang masih dalam proses memahami jalan spiritual Piao Miao. Tidak lama pemimpin sekte datang menyapa, yang ternyata ada Yueling dan Yukin juga di sana. Kalian berdua sedang apa di sini?
Sontak mereka terkejut melihat kedatangan pemimpin sekte di hadapannya. Yukin yang panik bertanya kepada Putri Yueling, "Gawat, pemimpin sekte datang kemari, kakak senior, bagaimana dengan Patriark?" Lanjut pemimpin sekte bertanya kepada Putri Yueling, "Sejak kapan kalian di sini, dan bagaimana bisa ada orang asing di tebing ini?" Di samping itu Ningtian belum menyadari kedatangan para petinggi sekte, dia masih fokus menyerap energi yang terus merasuki tubuhnya. Pemimpin sekte sangat takjub dengan bakat Ningtian, melihatnya yang sedang bersonansi, membuat pemimpin sekte menduga, apa mungkin orang itu telah mengembangkan Dao Tubuh Dharma. Lalu pemimpin sekte mencoba memeriksa status Ningtian, dengan menyalurkan vena spiritualnya yang seperti cambuk. Namun usahanya percuma saja, Ningtian memiliki skill yang bisa menyembunyikan kekuatannya, sehingga pemimpin sekte kebingungan, mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatannya. Sekali lagi pemimpin sekte menegaskan, bertanya kepada Yueling siapa dia. Lalu salah satu tetua meminta izin kepada pemimpin sekte, dan dia berencana untuk menghentikan Ningtian, yang menurutnya sedang mencari tahu tentang sekte Piao Miao. Namun Putri Yueling mencegah hal itu, "Tunggu Master, Anda juga pasti mengenal orang ini." Perkataan Yueling membuat pemimpin sekte kebingungan. Putri Yueling menjelaskan bahwa orang di hadapannya adalah Ning Xuai, atau Patriark Ningtian dari sekte iblis surgawi domain Tianling. Sontak Master Nanyan terkejut, dia tahu rumor Patriark Ningtian, namun baru pertama kali melihat orangnya. Apakah benar itu dia? Pemimpin sekte berkata, bahwa dia sering mendengar tentang Patriark Ningtian dari sekte iblis surgawi, yang merupakan sosok kuat yang setara dengan Kaisar Agung. Dalam hati dia bergumam, tidak heran jika aku tidak bisa merasakan kekuatannya, mungkin saja dia jauh lebih kuat dariku. Setelah mengetahui identitas Ningtian yang sebenarnya, pemimpin sekte memutuskan untuk menunggu dan melihat dulu. Tidak lama tamu dari luar datang terlambat, rupanya semua orang sudah berkumpul di sini. Orang tersebut bernama Wu Dao, lalu pemimpin sekte menanyakan keterlambatannya, dan mengatakan apakah kau diam-diam pergi ke kolam suci kami dulu. Dengan wajah pucat dan keringat bercucuran, Wu Dao beralasan bahwa pergerakan mereka terlalu cepat, sehingga dirinya ketinggalan di belakang. Padahal dia memang pergi ke kolam suci terlebih dahulu, hanya saja di sana dijaga oleh Kaisar Agung. Tidak berselang lama panel sistem muncul memberitahukan, jalan Piao Miao telah berhasil dipahami. Dan tubuh Ningtian tiba-tiba memancarkan vena spiritual yang terang keemasan, saking terangnya membuat semua orang yang melihatnya sampai dibuat silau. Luar biasa, dia mampu menunjukkan cahaya emas yang mempesona. Tidak lama muncul kloningan Ningtian yang sangat banyak, apakah itu semuanya Patriark? Bagaimana bisa dia melakukan itu? Setiap kloningnya memiliki wujud dalam berbagai bentuk, bahkan yang tak terhitung jumlahnya. Aku baru pertama kali melihat seseorang yang memunculkan kloning yang begitu banyak. Pemimpin sekte yang terkejut bergumam di dalam hati, masternya dulu pergi ke alam dewa untuk mengukir Dao Piao Miao, dan sampai hari ini belum ada yang bisa memahami sepenuhnya, bahkan aku pun tidak bisa, tapi Patriark Ningtian dalam satu kali percobaan dapat melakukannya. Ningtian sudah berhasil menguasai jalan Piao Miao dengan sempurna, tapi dia masih belum tahu apa esensi sejatinya dari jalan spiritual. Untuk mencari tahunya, Ningtian meminta sistem untuk mengaktifkan deduksi Dao Agung. Panel sistem muncul mengkonfirmasi permintaan Ningtian, dan kini sedang mendeduksi yang perlu beberapa waktu untuk menjalankan prosesnya. Di samping itu setiap kloning Ningtian memperagakan gerakan yang berbeda-beda, dan tidak lama panel sistem muncul kembali, memberitahukan pemahaman telah selesai. Kekuatan Ningtian semakin meningkat, tubuhnya diselimuti aura dan sorot mata yang menyala. Setelah semua kloningnya menyatu dengan tubuh Ningtian menjadi satu wujud, pemimpin sekte semakin terkejut melihat Ningtian menunjukkan aura Piao Miao. Legenda mengatakan, hanya mereka yang mengolah jalan Piao Miao sampai ke tingkat tertinggi saja yang dapat memahaminya. Dan hasil seperti itu dia lakukan hanya dalam beberapa jam saja, bahkan orang-orang jenius di domain langit ini tidak dapat mencapainya. Ningtian kini membuka matanya, dia telah memahami ternyata esensi sejati jalan spiritual Nua, berada di dalam kloning yang tak terhitung jumlahnya. Semakin banyak klon yang muncul maka, energi aura Piao Miao akan semakin kuat. Dan setiap teknik atau skill yang diberi aura Piao Miao, akan meningkat beberapa kali lipat. Lalu Ningtian ingin menguji kekuatannya,
seberapa kuat tekniknya setelah ditambahkan dengan aura tersebut. Namun tiba-tiba pemimpin sekte berteriak kepada Ningtian, "Rekan Tao, saya mohon tolong Anda jangan melakukan itu." Tapi Ningtian sudah terlanjur melancarkan serangannya, terlihat daya hancur yang sangat dahsyat, sampai menimbulkan ledakan seperti nuklir yang menghujam sebuah negara. Putri Yueling sudah tidak heran jika itu patriark Ningtian, namun yang tidak habis pikir, kekuatannya jauh mengerikan dari yang ia bayangkan. Satu kali pukulan saja jika terkena orang lain sudah pasti tidak akan selamat. Ningtian sangat senang mendapat kekuatan baru, luar biasa kartu truf kedua ini benar-benar terlalu kuat. Ulah Ningtian atas uji coba kekuatannya, memicu skill pasif sistem yang mengejutkan semua orang dari sekte Piao Miao. Ningtian mendapatkan hadiah kartu penguatan tubuh Dewa Surgawi, dijelaskan jika digunakan bersamaan dengan kolam suci, kapasitas penyerapannya mencapai 1000% dan durasinya hanya 5 hari dengan jangkauan 10.000 meter. Lanjut Ningtian turun menghampiri semua orang yang sedang memperhatikannya. Ningtian meminta maaf atas kekacauan yang ia sebabkan dalam kunjungan pertamanya. Pemimpin sekte tidak jadi marah setelah tahu itu Ningtian, dia malah mengabaikan kerusakan di wilayahnya, dan biarkan nanti para tetua yang membereskannya. Diperhatikan terus oleh Ningtian, pemimpin sekte dibuat malu sampai pipinya menjadi merah. Kenapa dia menatapku seperti itu? Dalam hati pemimpin sekte mengatakan, setelah ku perhatikan lebih lama anak ini cukup tampan juga. Tiba-tiba Ningtian mengatakan sangat cantik, tetapi masih belum cukup kuat. Pemimpin sekte sedikit tersinggung dengan ucapan Ningtian, "Apa maksudmu? Apa menurutmu tingkat kultivasiku belum cukup tinggi?" Ningtian membandingkan pemimpin sekte dengan kedua istrinya, meski dia sedikit tertarik dengan penampilannya, namun masih ada rasa takut oleh Luo Wuqing dan Master Yaoqi. Pemimpin sekte menanyakan mengapa patriark meminta Yueling membawamu ke sini, apakah untuk memahami jalan Piao Miao. Ningtian sedikit batuk lalu menjelaskan mengenai jalan Piao Miao tidak disengaja, dia beralasan niatnya hanya untuk melihat saja. Maksudmu tidak disengaja memahaminya sampai tahap puncak begitu? Ningtian sedikit malu mendengar sindiran dari pemimpin sekte, lanjut ke intinya alasan Ningtian datang ke sini, untuk meminjam kolam suci surgawi. Pemimpin sekte berkata kedatangan patriark dan Wudai sama-sama ingin meminjam kolam suci, tapi sayangnya, kolam suci hanya bisa digunakan oleh satu orang saja dalam beberapa waktu. Namun tiba-tiba Wudai tidak jadi meminjam kolam sucinya, dia beralasan bahwa ada urusan yang lebih penting, dan akan segera meninggalkan sekte Piao Miao. Wudai tidak mau bersaing dengan Ningtian, setelah melihat kejadian sebelumnya dia sadar, jika merebut kesempatan ini sama saja dengan cari mati. Wudai pun langsung cabut dari sana, dan Ningtian meminta pemimpin sekte untuk mengantarnya ke kolam suci surgawi. Sebelum menuju ke kolam suci, pemimpin sekte ingin menyampaikan dulu sesuatu kepada Ningtian, karena ada orang luar maka dia menahan argumennya. Lanjut pemimpin sekte berkata, yang sebenarnya bahwa kolam suci telah kehilangan kekuatan spiritualnya. Ningtian terkejut mendengar berita itu, pemimpin sekte menjelaskan, beberapa bulan lalu, seorang putra dewa mencuri energi murni dari kolam suci surgawi. Ningtian sedikit terkejut, dia menanyakan, mengapa putra dewa sampai melakukan hal seperti itu. Diceritakan, putra dewa adalah keturunan makhluk kuat di alam dewa, yang tinggal di wilayah kekacauan. Dan kekuatan mereka sangatlah besar, hanya beberapa orang saja, yang berani mengabaikan sifat dominan mereka. Belum lagi putra dewa memiliki pendukung yang kuat di belakangnya. Jadi begitu, Ningtian bergumam di dalam hati, omong kosong macam apa ini, putra dewa, tinggal menghancurkan saja dia. Ningtian tidak mempermasalahkan kolam suci surgawi, yang telah kehilangan kekuatannya. Dia tetap meminta pemimpin sekte, untuk mengantarnya menuju kolam tersebut. Pemimpin sekte menyetujui permintaan Ningtian, hanya saja dia ingin mengajukan satu syarat, yang harus disetujui oleh Ningtian. Dia meminta tolong, agar Ningtian mengukir metode pemahaman di tebing Piao Miao itu. Ningtian lupa menyadari yang telah dia lakukan sebelumnya, benar juga, aku telah menyerap teknik kultivasi mereka. Sehingga mereka tidak dapat lagi memahami jalan Piao Miao. Baiklah, aku bukan hanya akan mengukir ulang metode pemahaman, aku juga akan membantu semua murid sekte Piao Miao, untuk memahami jalan ini. Mendengar jawaban dari Ningtian membuat pemimpin sekte begitu sumringah,
benarkah, apakah Patriark bisa melakukan hal ini? Kalau begitu, cepat panggil semua murid untuk datang ke sini sekarang. Seorang perempuan yang belum diperkenalkan namanya, dia menanyakan kepada pemimpin sekte, Master, mengapa tiba-tiba semua murid dipanggil? Pemimpin sekte pun menjelaskan, karena untuk memahami jalan Piao Miao, yang terukir di tebing telah diserap oleh Patriark. Satu-satunya solusi sekarang adalah, agar Patriark mengukirnya kembali, dan membantu semua orang memahami jalan Piao Miao. Perempuan itu meragukan kemampuan Ningtian, bukankah dia terlihat masih muda, apakah dia benar-benar bisa membantu kita untuk memahaminya? Ningtian pun langsung membungkam keraguan orang itu, jangan khawatir, bahkan kotoran pun bisa aku hiasi dengan emas. Mendengar perkataan Ningtian yang memojokkan pendapatnya, membuat perempuan itu begitu kesal. Ningtian hanya tersenyum tipis, lalu dia pun menyuruh sistemnya untuk mengaktifkan kemampuan bakat mengajar dan menyelesaikan keraguan. Tubuh Ningtian tiba-tiba diselimuti vena spiritual, setelah sistem mengkonfirmasi permintaan tuannya, lalu sistem memberitahukan sedang memproses pengumpulan cahaya pencerahan. Tiba-tiba banyak percikan cahaya yang merasuki kening para murid. Ningtian menanyakan, bagaimana rasanya? Luar biasa, jalan yang sulit dipahami itu telah muncul di pikiranku dengan cara yang aneh, dan aku merasa seperti akan mencapai terobosan. Ningtian meneriakkan agar tetap fokus dan rasakan dengan baik. Terlihat dalam serempak, tubuh semua murid diselimuti vena spiritual berwarna biru, mereka dengan duduk bersila, mengikuti arahan dari Ningtian dengan seksama. Lalu Ningtian melompat di tengah mereka, sambil mengawasi takutnya ada yang melenceng dari ajarannya. Sangat bagus, selanjutnya adalah metode pemahaman. Lanjut Ningtian melontarkan banyak percikan cahaya, yang menembaki tebing batu Piao Miao, sampai menimbulkan asap yang mengepul begitu tebal. Setelah asapnya menghilang, terukir tulisan jalan Piao Miao yang serupa, dengan yang sebelumnya telah dia serap. Tugas Ningtian kini telah selesai, dia pun mendarat tepat di hadapan pemimpin sekte, dan tinggal menunggu hasilnya. Pemimpin sekte begitu takjub melihat kehebatan Ningtian, luar biasa, cepat sekali. Jangan bicara sembarangan, aku melakukannya tidak sedang terburu-buru. Wajah pemimpin sekte menjadi merah, tapi memang benar Patriark, Anda mengerjakan semuanya begitu cepat. Di samping itu, Putri Yueling dan perempuan yang meragukan Ningtian sebelumnya, dia juga ikut serta dalam memahami metode pemahaman. Mereka berdua sudah menyelesaikannya lebih cepat dari yang lainnya. Pemimpin sekte menanyakan bagaimana kemajuanmu. Putri Yueling mengatakan, aku telah memasuki ruang suci bagian dalam. Aku juga, sedangkan Yukin di belakang masih fokus memahami dan belum menyelesaikannya. Perempuan itu pun memperhatikan Ningtian, dia begitu terkejut, bagaimana pria muda itu bisa melakukannya. Dalam hati dia bergumam, siapa sosok pria misterius itu sebenarnya? Di samping itu, Ningtian merasa kekuatan imannya juga telah meningkat, setelah dia membimbing banyak murid dari sekte Piao Miao. Kemudian panel sistem muncul memberitahukan, Anda telah mengejutkan semua orang, hadiah yang diberikan merupakan, kultivasi ki spiritual bertambah 10.000, dan kekuatan iman yang terdeteksi dapat diserap 4.000 per 100.000. Lanjut Ningtian pun mengajak pemimpin sekte, untuk segera pergi ke kolam suci surgawi. Baik Patriark, aku akan memimpin jalannya. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi tersebut. Patriark lihat, beginilah keadaan kolam suci surgawi saat ini. Ningtian nampak kesal, orang-orang itu, benar-benar keterlaluan. Terlihat kolam suci ini malah seperti pemandian umum, yang kotor dan nampak biasa-biasa saja. Lalu Ningtian menyuruh pemimpin sekte untuk pergi duluan, sementara dia akan tinggal di sana beberapa waktu. Pemimpin sekte menanyakan, apa yang akan Anda lakukan Patriark? Ningtian pun mengatakan, aku ingin mandi, apa pemimpin sekte mau ikut juga? Sontak wajah pemimpin sekte langsung menjadi merah, dia begitu terkejut, tidak menduga Ningtian mengatakan hal seperti itu. Dengan wajah yang nampak malu, pemimpin sekte pun pergi, sedangkan Ningtian dapat memeriksa keadaan kolam dengan leluasa. Ningtian merasakan dari kolam itu, samar-samar terdapat adanya sebuah energi yang halus. Meski keadaan kolam yang sudah tercemar, bahkan tidak terurus, di mata Ningtian dia masih bisa melihat aura yang berkelebatan.
Karena Ningtian tahu bahwa kolam suci surgawi terbentuk dari esensi cairan merah dewa, dia juga yang memiliki tubuh dewa, akan mencoba untuk bereksperimen. Dengan menggunakan esensi cairan merahnya, untuk mengekstrak sebagian energi murni dari kolam suci surgawi. Karena tubuhnya yang semakin lama memburuk, terlihat di perutnya gambar iblis semakin jelas, Ningtian sudah tidak punya banyak waktu. Ningtian melukai tangannya sendiri, lalu mengalir esensi cairan berwarna kuning dari tubuh dewanya. Setelah esensi itu menetes ke kolam suci surgawi, tidak berselang lama, tiba-tiba ada percikan aura yang bereaksi, dan kemudian terpancar membuat Ningtian begitu terkejut. Aku tidak menduga ini akan berhasil. Ningtian tidak buang-buang waktu, dia menyuruh sistemnya untuk menggunakan kartu penempaan benda langit. Sistem pun muncul mengkonfirmasi, penggunaan kartu penempaan benda langit telah berhasil. Ningtian langsung melompat ke dalam kolam, dan aura dewa yang bersonansi dengan esensi mulai merasuki tubuhnya. Begitupun air sucinya membasuh perut Ningtian, yang terdapat segel iblis. Lalu panel sistem muncul, mendeteksi tuan rumah dapat mulai menerobos. Ningtian pun menyuruhnya untuk memulai terobosan, dalam hati dia bergumam, aku Ningtian, suatu hari nanti akan menjadi Kaisar Agung. Panel sistem mengkonfirmasi, dan mulai menyerap energi di sana, lalu semua energi yang telah terkumpul dihempaskan dalam satu tarikan napas. Terobosan sedang berjalan, terlihat lonjakan vena spiritual, yang telah diekstrak terpancar begitu besar, sampai menembus ke ujung langit. Lonjakan energi yang seperti api, berputar layaknya angin tornado sampai air di kolam suci surgawi kering. Dari kejauhan pemimpin sekte begitu tercengang, Patriark, kali ini apalagi yang sedang kau lakukan, sampai menimbulkan kekacauan seperti ini. Bagi Ningtian ini masih belum cukup untuk dapat menerobos, dia menyuruh sistemnya untuk mengaktifkan penyerapan 100 kali lipat. Setelah dikonfirmasi permintaan Ningtian oleh sistem, kecepatan menyerapnya meningkat, dan tubuh Ningtian seakan-akan mau meledak. Terlihat dari sorot matanya sampai memancarkan aura spiritual yang berlebihan. Sistem mendeteksi sesuatu yang berbahaya akan terjadi, maka secara otomatis keterampilan ilahi surgawi diaktifkan, bersamaan dengan keterampilan 3 orang suci juga diaktifkan. Sekarang Ningtian masuk dalam mode melahap. Sementara energi yang masih berputar terus bergejolak, area sekitar dibuat porak-poranda dan angin berhembus begitu kencang. Pemimpin sekte yang berada cukup jauh pun, sampai tidak kuat menahan tekanan yang begitu besar. Di saat dalam kepanikan itu, tidak lama datang tetua yang memberitahukan, bahwa semua energi spiritual yang ada di sekte Piao Miao, telah terkuras habis olehnya. Tetua itu mengkritik tindakan Ningtian, meskipun dia telah membantu semua murid memahami jalan Piao Miao, tetapi dia juga tidak boleh dibiarkan bertindak sesuka hati seperti ini. Pemimpin sekte mengatakan, mari kita tunggu dan lihat, aku yakin Patriark bukan tipe orang yang bertindak sembarangan, dan mengabaikan begitu saja situasi secara keseluruhan. Sekarang pusaran energi jauh mengerikan dari yang sebelumnya, setelah ditambah dengan semua aura spiritual dari sekte Piao Miao yang menyatu. Pemimpin sekte begitu terkejut melihat guntur kesengsaraan muncul di pusaran itu, terobosan kultivasi macam apa ini, yang sampai memicu guntur yang begitu menakutkan. Tiba-tiba saja Ningtian pun mengeluarkan vena spiritual gunturnya, yang membentuk menjadi seekor naga raksasa. Kemudian naga itu langsung melahap guntur kesengsaraan, yang akan mengganggu proses terobosannya. Yukin dan Putri Yueling begitu terkejut, astaga bukankah itu guntur ilahi milik Patriark, dia benar-benar dapat menelan guntur kesengsaraan itu dalam sekali teguk. Tidak terduga, guntur ilahi milik Patriark jauh lebih mengerikan dari guntur kesengsaraan. Meski guntur kesengsaraan telah lenyap sepenuhnya, tapi energi yang begitu besar masih berlanjut, sampai dari jarak yang begitu jauh, terkena dampak hembusan anginnya. Tetua sekte berkata, selama bertahun-tahun, sebesar apapun pertempuran yang dialami sekte Piao Miao, tidak pernah menimbulkan kekacauan seperti ini. Namun kali ini, hanya seseorang yang ingin menerobos saja, dapat membuat gunung suci itu menjadi tanah tandus. Singkat cerita, akhirnya Ningtian pun kini telah berhasil menerobos, terlihat tubuhnya yang dikelilingi kilatan petir. Putri Yueling dan Yukin memperhatikannya, sepertinya ada yang berbeda dengan Patriark, apa hanya perasaanku saja? Tidak, dia malah lebih tampan. Ningtian pun mendarat menghampiri pemimpin sekte, terima kasih pemimpin sekte,
berkat bantuan dari kolam suci surgawi dan sekte Piao Miao, akhirnya aku dapat menerobos ke ranah Kaisar Agung Bintang 1, dan totem iblis di tubuhku juga telah menghilang. Tetua sekte yang kesal mengomeli Ningtian, kau begitu senang sekarang, tapi bagaimana dengan kami, sekte Piao Miao? Kami mengalami kerugian besar. Ningtian berniat akan mengembalikan seluruh energi spiritual sekte Piao Miao yang telah dia serap. Pemimpin sekte pun nampak begitu senang, benarkah? Lalu Ningtian menyindir si nenek tua itu, tapi bukankah barusan ada orang yang mengatakan tidak senang atas tindakanku? Si nenek langsung malu, Patriark, maksudku bukan seperti itu, sekte Piao Miao kami justru sangat senang, memang dalam berbisnis pasti ada untung dan ada rugi. Lanjut pemimpin sekte pun menunjukkan senyuman hangatnya, kalau begitu terima kasih Patriark. Ningtian pun langsung mengeluarkan bola energi yang begitu besarnya, hanya dengan mengacungkan satu tangan saja. Semua orang nampak kagum melihat itu, luar biasa, begitu luasnya lautan spiritual Patriark. Bola energi tersebut langsung tersebar merambat ke seluruh wilayah sekte Piao Miao, dalam sekejap aura spiritual yang terkuras habis langsung pulih kembali. Semua orang nampak begitu senang sekaligus tidak menduga, energi spiritual yang dapat diserap oleh banyak orang untuk berkultivasi, semuanya hanya ada dalam genggaman Ningtian. Bukan hanya itu, bahkan Ningtian memberikan setetes saripati dari kolam suci yang paling murni, jika diletakkan di kolam biasa, akan memiliki khasiat yang sama dengan kolam suci surgawi, yang dapat bertahan selama ratusan tahun. Pemimpin sekte nampak sumringah. Apakah Patriark bersedia memberikan kita sesuatu yang begitu berharga? Dalam hati Ningtian bergumam, tentu saja, aku masih memiliki satu botol penuh, ini hanya setetes saja. Lanjut Ningtian menanyakan, pemimpin sekte, siapa putra dewa yang mengambil aura dari kolam suci surgawi, dari sekte mana dia berasal? Itu adalah sekte Xianzong. Pemimpin sekte mengatakan, Patriark, kau tidak akan berpikiran untuk mengambilnya kembali bukan? Sekte Xianzong sangatlah kuat, bahkan meski kau seorang kaisar agung tahap puncak, kau tidak akan dapat keuntungan apapun. Ningtian tersenyum tipis, jangan khawatir, aku punya solusinya untuk menghadapi mereka. Putri Yueling yang sudah paham dengan sifat Ningtian, dia hanya bisa menghela napas dalam-dalam. Sepertinya aku merasa firasat buruk tentang hal ini. Ningtian memperhitungkan segala sesuatu dengan kondisinya, fisik ilahi surgawi yang dimilikinya, tinggal selangkah lagi untuk mencapai kesempurnaan. Dia harus merebut aura itu agar dapat menyempurnakan fisiknya lebih cepat. Lalu pemimpin sekte mengatakan, bahwa sekte Xianzong sangat misterius, bahkan aku tidak mengetahui lokasinya. Namun perempuan yang sebelumnya meremehkan Ningtian berkata, pertemuan agung wilayah kekacauan sudah dimulai, menarik perhatian banyak sekte sesuai dengan sifatnya, putra dewa pasti akan menghadiri acara besar itu. Ningtian tidak tahu pertemuan agung, dia pun menanyakan acara apa itu. Maka pemimpin sekte mengajaknya, kalau begitu Patriark ikut saja dengan kami, jika ingin tahu tentang acara itu. Mengapa tidak dijelaskan dulu, dasar betina, ada aja cara untuk mendekati laki orang. Ningtian pun begitu antusias, baiklah, kedengarannya menarik. Tiba-tiba Ningtian mengeluarkan kapal terbang raksasanya yang begitu megah, pemimpin sekte begitu tertegun melihatnya, apa ini? Putri Yueling menjelaskan, bahwa itu adalah artefak spesial milik Patriark, kapal Void. Kapal ini sangat cepat, bahkan memiliki mata air panas spiritual di dalamnya. Semua perempuan itu begitu terkejut. Lanjut Yueling berkata, selain dapat meningkatkan kultivasi, kolam itu membuat warna kulit kita menjadi lebih cerah. Sangat menakjubkan, aku juga ingin merasakannya. Lalu panel sistem pun muncul terpicu oleh keterkejutan mereka, memberikan hadiah berupa kartu pengalaman peti harta karun. Penjelasan kartu itu berubah menjadi sebuah peti yang dapat menarik segala sesuatu. Ningtian yang tidak mengerti tentang hadiahnya, dia pun menanyakan kepada sistemnya. Belakangan ini kau memberiku hadiah yang aneh, apa yang dimaksud berubah menjadi peti harta karun? Sistem tidak memberi penjelasan apapun, dia langsung offline. Tiba-tiba seseorang menarik pakaian Ningtian, yang sedang menunggu jawaban dari sistem. Patriark, terlihat keempat perempuan yang Bahenol Eplok Cendol itu, mereka mengajaknya untuk mandi bareng. Kita kekurangan satu orang, dan video pun bersambung.